Karena kalau isnadut domair itu sebenarnya nggak terlalu susah. Itu nggak susah itu. Simple itu insya Allah. Apalagi teman-teman kalau sudah didoain sekali itu langsung paham itu insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya naftah dirasatuna al-yawm biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Oke. Yang sudah hadir silahkan perlihatkan wajah kawan-kawannya biar saya lihat nih wajah soleh-solehahnya. Mengobati rindu sekali itu kalau teman-teman tampak semua ini. Baik, perhatikan dengan sangat baik materi kita hari ini. Kita akan berbicara al-fi'al al-ma'lum wa al-fi'al al-majhul. Nah, teman-teman semuanya, fi'al kalau dulu di bahasa Indonesia kita pasti pernah belajar yang disebut dengan aktif dengan tidak aktif atau pasif gitu ya. Baik, nabda. Nabda min ta'rif al-fi'al al-ma'lum. Al-fi'alul ma'lum, fi'alul ma'lum boleh kita terjemahkan dengan sebutan kata kerja aktif. Ya. Secara bahasa, fil lughah ta'riful ma'lum fil lughah adalah sesuatu yang alima ya'lamu, yang telah diketahui. Ya, amma sedangkan secara istilah, fil istilah huwa fi'lun adalah fi'il yang fa'iluhu, yang fa'ilnya diketahui karena disebut dalam kalimat. Ya, kalaupun tidak disebut dalam kalimat, tapi sudah tersebut di kalimat sebelumnya. Fa'il itu biasanya disebut dengan domir. Ya, fa'il itu disebut dengan domir. Baik itu domir mustatir atau tersembunyi, atau memang domir zahir. Nah, secara bahasa, teman-teman, secara bahasa, tadi jelas sesuatu sudah diketahui. Tapi kalau dalam konteksnya pembelajaran bahasa Arab, intinya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara yang fiil yang susunan kata yang terdiri dari keseluruhan teorinya atau tidak. Lihat nih. Bismillah, mudah-mudahan. Saya masuk ke ini biar bisa buat papan tulis. Ini yang menjadi host, kawan-kawan siapa ini? Saya, Ustaz. Saya. Oke. Coba berkenan saya jadikan co-host agar saya bisa share screen. Tapi nama saya yang ada nomor 16 satunya. Oh, sebentar, Ustaz. Saya menggunakan HP. Baik, fokus. Ya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukran laka. Syukran. Kalau di handphone yang ini bisa jadi papan tulis. Oke, perhatikan. Terlihat ya? Baik, teman-teman perhatikan nih, simpel ya. Kita pertama sekarang bicara tentang maklum. Maklum itu artinya bukan dimaklumi ya, tapi memang artinya aktif. Kalau majhul artinya pasif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada intransitif, ada transitif. Ya, ada intransitif dan transitif. Oke, perhatikan. Jumlah fi'liyah itu, kalau kita bicara tentang jumlah fi'liyah, maka rumusnya itu harus selalu, ya, apa rumusnya? Fi'il, fa'il, maf'ul. maf'ulun bi. Atau boleh ditambah lagi dengan keterangan ya. Fi'il ini disebut P, predikat. Fa'il ini S. Oke. Kemudian maf'ul ini adalah objek. Paham teman-teman ya? Kalaupun mau ditambah di sini adalah K. Maka kalau kita ingin sambungkan menjadi apa? P, S, O, K. Ya kan?
Paham teman-teman ya? Sampai sini? Nah, ada yang disebut dengan konteks maklum. Maklum itu berarti nanti ada yang majhulnya, ada yang tidak. Nah, kalau kita bicara tentang maklum, berarti adalah sesuatu yang memang aktif. Misalnya, saya akan beri contoh. Ya, contoh di sini, perhatikan. Jadi teman-teman kalau perhatikan nanti cukup waktunya singkat, udah paham sebenarnya. Fataha misalnya, siapa ya di sini ya? Fataha Kamal, contoh. Fataha Kamal al-Kitaba, contohnya. Kita hapus yang ini. Kita hapus ini. Ya, Fataha. Oh, ini rupanya. Oke. Fataha itu fiil. Kamal ini adalah fa'il. Alkitab ini objek. Oke. Fiil, subjek, objek. Paham teman-teman ya? Sampai sini oke ya? Oke. Nah, lihat. Artinya apa? Fataha Kamal Alkitab. Kalau menerjemah selalu dimulai dari SPOK. Jangan terbalik, jangan PSOK. Cara menerjemahkan selalu dimulai dari subjek kembali. Tidak boleh Fataha Kamal telah membuka Kamal buku. Tidak, yang benar adalah dari S-nya. Kamal telah membuka buku. Nah, fiil fataha disebut juga fiil ma'rum karena fa'ilnya diketahui. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya. Fa'ilnya ketahuan. Ya. Tegas nih, fa'ilnya ketahuan sekali. Nah, dari konteks ini teman-teman coba perhatikan ketika kita menghilangkan, ada yang disebut dihilangkan dari fa'il ini hilang gitu kan, maka itu sama saja majhul ke maklum itu, maklum ke majhul itu sama seperti kita membuat konteks awalan me menjadi awalan di. Oke? Awalan apa? Awalan me menjadi awalan di. Itu yang penting. Membuka menjadi dibuka. Membaca jadi dibaca. Paham ya? Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat awalan me ini menjadi awalan di? Caranya adalah kita merubah ke dalam konteks maklum. Maklum ke majhul. Berarti caranya adalah ini dihilangkan, fa'ilnya hilangkan, sehingga tersisa kata fataha dan alkitab. Paham teman-teman ya? Fataha Kamal Alkitab. Ini masih maklum. Kenapa maklum? Karena SPOK-nya jelas. Atau karena fa'ilnya jelas. Semua yang berawalan fa'ilnya jelas dan berawalan dengan me, maka dia maklum. Sekarang konteksnya, bagaimana kita ingin rubah ini kepada majhul? Caranya imbuhannya harus diawali dengan di. Satu. Maka ketika diawali dengan di, artinya fa'ilnya harus dihilangkan, disembunyikan. Tapi bukan berarti tidak ada. Maka ketika tersembunyi fa'ilnya, maka disebutlah dengan konteks naib fa'il. Apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Apa itu naib fa'il? Yang menggantikan posisi si fa'il. Nah, kita akan berikan contoh ini. Perhatikan. Dari kata-kata fataha. Fataha Kamal Alkitab. Artinya adalah Kamal telah membuka kitab atau buku. Nah, berarti kalau kita ingin dipasifkan ini, pasifkan berarti kan kalimat ini menjadi begini. Buku dibukakan. Buku dibukakan. Nah, dibukakan oleh siapa? Itulah yang disebut dengan naib fa'il. Paham teman-teman ya?
Jadi dibukakan oleh siapa? Misalnya gini, Al-Quran dibacakan. Dibacakan oleh siapa? Kata-kata oleh siapa? Maka jawabannya nama orang. Nah, jawabannya adalah fa'il. Jawabannya subjek. Subjek itulah yang menjadi naib fa'il karena tidak tampak. Nah, ini maka dirubah. Ya, ini dirubah menjadi apa? Perhatikan. Ya. Dirubah menjadi apa ini? Ini harus rumusnya adalah ya fu'ila, harokatnya lebih indah ya. Fu'ila. Oh. Fu'ila. Ini harokatnya. Rumusnya ini dia. Oke, teman-teman. Oke. Lihat. Ini yang yuf'ilu menjadi tadi yukromu. Sorry. Oke. Jadi rumusnya adalah fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Berarti kalau fataha menjadi futiha yuftahu. Paham ya teman-teman? Nah, kalau kita ingin menggunakan yang fi'lul madhi, maka gunakan harokat ini. Ini adalah polanya. Ini dia. Harus harokatnya begini. Menjadi yang fataha menjadi kata futiha. 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 Kamalnya hilang. Karena dia sudah berubah menjadi naib. Ini hilang. Maka Alkitab. Alkitab. Nah, harokat Alkitabnya apa? Harokat kitabnya, kalau di sini fataha kamal Alkitaba, di sini tidak menjadi kitabu. Kenapa? Karena dia menempati si posisinya fa'il. Menempati posisinya si subjek. Maka menjadi futihal kitabu. Bukan futiha Alkitaba. Tidak. Dia sekarang bukan sebagai objek ini. Tapi menjadi apa? Menjadi yahullu mahalla al-fa'il. Posisinya mirip seperti si fa'il. Karena di harokatnya yang mestinya A menjadi U. Maka disebutlah dengan konteks naib fa'il. Nah, ini namanya fi'lun majhul. Paham teman-teman ya? Halo? Antum tafhamun? Ya. Fahim tuh. Nah, misalnya akroma Yusuf hafizul Quran. Contohnya, akroma yukrimu, ya kan? Nah, akroma bagaimana caranya? Buat lagi menjadi fu'ila, berarti ukrima. Ya, lihat. Akroma Yusuf hafiz Al-Quran. Berarti kan akromanya sebagai fi'il. Yusufnya sebagai fa'il. Hafizul Qur'annya sebagai objek. Ya. Sekarang kita ingin jadikan ini yang bentuk fi'lul madhi ini menjadi majhul. Caranya yang pasti buanglah, sembunyikan fa'ilnya. Akroma Yusuf hafizul Qur'an, Yusufnya yang harus dihilangkan. Maka menjadi tersisa akroma hafizul Qur'an. Nah, maka dia agar menjadi majhul yang sempurna, harokatnya yang akroma menjadi harus pola begini. Polanya ukrima. Ukrima. Maka ukrima hafiz Al-Quran. Hafizo atau hafizu? Hafizu, bukan hafizo lagi. Nah, gitu ya.
Nah, fataha kamal alkitab, maka menjadi futiha alkitabu, bukan futiha alkitaba. Nah, kalau dia bentuknya fi'lun mudhari bagaimana nih? Kalau maklumnya yaftahu kamal alkitaba, ya kan gitu ya? Yaftahu kamal alkitaba. Yaftahu kamal alkitaba. Kalau kita ingin jadikan jadi majhul bagaimana? Maka bunyinya adalah yuftahul kitabu. Yuftahul kitabu. Kenapa menjadi yuftahu? Karena fa'ilnya atau pelakunya kita simpan atau kita naibkan. Nah, pertanyaan saya, mana yang menjadi naibul fa'il? Yuftahu al-kitabu. Yang naibul fa'ilnya adalah al-kitabu. Mengapa itu naibul fa'il? Karena mestinya harokatnya al-kitaba. Tapi karena dia menduduki posisinya si fa'il, maka menjadi harokat u. Nah, tapi berubah di depan imbuhannya yang menjadi di. Memuliakan jadi dimuliakan. Membuka jadi dibuka. Fahimtum ya ashabi? Paham teman-teman ya? Nah, kita lanjut. Dari contoh-contoh tadi, terlihat ya teman-teman, perubahan mendasar ketika masih fi'lul ma'lum, maf'ul bih atau objeknya masih dibaca nasab tadi. Kalau masih maklum, ya, kalau masih maklum, maka objeknya dibaca fathah atau nasab. Fathah itu nasab, nasab itu fathah. Dan kedudukannya masih sebagai maf'ul bihi. Nah, fa'il atau pelakunya juga masih ada. Tapi setelah berubah menjadi fi'lun majhul atau pasif, seketika itu fa'il atau pelakunya dihilangkan. Yang tadinya ada kamalnya, ya, hafiz atau alkitabnya misalnya, atau hafizul Quran yang tadi saya sebut, menjadi maf'ul bihi ketika ia masuk ke dalam susunan fi'il majhul, maka maf'ul tersebut otomatis menjadi naib fa'il atau pengganti fa'il yang hilang. Walidzalika ya ya'ti bil harakatir raf'i, turfa, dirafa'kan, bukan lagi mansub. Wa hakadha huwa taghyir minal ma'lum ilal majhul. Nah, lalu teorinya apa? Teorinya adalah nasa amsahu hadhihi alkitabat. Jadi teorinya itu simpel kawan-kawan. Teorinya adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu rumusnya. Tuh. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, ini rumusnya teman-teman. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tuh. Teman-teman, ini rumusnya. Apa itu dumma? Dumma itu didommahkan awalnya, ya. Didommahkan awalnya, dommah awalannya gitu, ya. Awalannya, dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Huruf sebelum akhir dikasrohkan. Maka menjadi fu'ila misalnya. Fu'ila. Nah, ini dia yang dimaksud. Dumma awwaluhu. Nih. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir.
Yang akhir itu kan ini kawan-kawan ya. Ini la ini kan akhir nih. Harful akhir. Yang qabla akhir itu mana? Ya ini yang di tengah. Nah, menjadi kusiro. Apa itu kusiro? Menjadi kasroh. Maka rumusnya adalah dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Didommahkan awalnya dan dikasrohkan ya huruf sebelum terakhir. Atau boleh begini kalimatnya. Ya. Dumma fa'ul fi'li kan fa'ala. Fa-nya didommahkan wa kusiro ainul fi'li. Itu. Saya ulang. Boleh menjadi dua kaidah. Kaidah pertama, dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Atau dumma fa'iluhu wa kusiro ainul fi'li. Didommahkan fa fi'ilnya dan dikasrohkan ainul fi'linya, huruf ainnya kan fa'ala. Itu kan mujarrad, kita pernah belajar itu ya kawan-kawan. Nah, namun yang umum dipahami adalah dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Nah, contoh kataba. Ya, kataba itu kan masih fa'ul fi'li itu. Fa'nya awalnya masih fathah. Yang ta'nya masih fathah. Maka kataba menjadi menjadi apa? Kutiba. Dorba menjadi duriba. Fathah menjadi kutiha. Nah, sekarang kalau lebih dari 4 huruf bagaimana? Misalnya gini. Istaghfara yastaghfiru misalnya. Itu kan lebih dari 3 huruf ya. Kalau 3 huruf kadang-kadang kita bisa istaghfara yastaghfiru. Oke. Istaghfara yastaghfiru. Nah, lagi-lagi kita harus merubahnya seperti yang saya bilang tadi. Awalnya dumma awwaluhu. Yang awalnya di sini mana teman-teman? Huruf apa? Huruf alif atau huruf sin atau huruf ta? Yo. Coba huruf awalannya apa nih? Alif. Ya. Maka alifnya di dumma. Oke, di dumma. Paham teman-teman ya? Dumma itu maksudnya di fathah, didommahkan. Nah, kan rumusnya tadi dumma awwaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Ya. Qoblal akhirnya yang mana berarti? Fa. Nah, fa. Kita tulis dulu huruf yang selanjutnya. Nah, kita beri harokat dulu yang di sini. Ini saya buat warna berbeda. Jadi teman-teman fokusnya di sini. Ini awaluhu wa akhiruhu. Ini kan pasti u ya. Enggak, itu pasti fathah maksud saya. Nah, sudah. Yang sekarang harus diharokati itu tinggal yang sebelum ini. Sebelum ta, ini pasti mati. Apakah ini menjadi ta? Ustaq atau ustuk? Dia mengikuti harokat di sini. Ustuk. Ya, ini mati seperti di atas. Maka yang istaghfara menjadi ustughfira. Paham teman-teman ya? Yang harokatnya mestinya tadi istaghfara menjadi ustughfira. Tadi yang penting adalah teman-teman pastikan dulu mengharokati, saya ulang di sini. Pastikan dulu mengharokati seperti yang disebutkan di dalam kaidahnya. Dumma awwaluhu. Oh, huruf awalnya didommahkan. Nah, ini dia huruf awal, dommah.
Wa kusira ma qabla akhir. Ma qabla akhir itu huruf fa. Ya kusira berarti kasra. Sudah, ini wajib nih. Lalu setelah itu, kalau ini kan ujungnya kalau fi'il madhi selalu fathah. Sinnya bagaimana? Sesuai dengan di atas. Kalau di atas ini adalah mati, maka di sini kita buat mati. Ta ini bagaimana? Mengikut dari sini. Ngikut dari sini. Kalau di sini u, maka di sini u. Nah, ustu. Gho-nya bagaimana? Sesuai dengan di atas. Mati, maka mati. Maka jadilah konteks kata ustughfira. Ustughfira. Nah, yastaghfiru bagaimana? Rumusnya tadi, lagi-lagi seperti tadi dong. Kata fu'ila yuf'alu. Berarti yustaghfaru. Ya, yustaghfaru untuk fi'lul yang mudhari'. Nah, contoh lain misalnya ista'mala yasta'milu. Coba teman-teman. Kalau ista'mala yasta'milu jadi apa ini? Ista'mala. Saya tulis Yustu'milu. Ustu'milah. Ustu'milah. Oke, pertama tadi apa yang harus dilakukan kawan-kawan? Duma awaluhu. Duma awaluhu ini. Ini tetap ya, sinnya tetap mati. Tanya bagaimana? Dirubah nggak? Mengikuti yang awal. Betul, ini ustu'. Nah, ini bagaimana? Kusiro maqobla akhir. Maqobla akhir. Maka menjadi ustu'mila. Mafhum ya kawan-kawan ya? Kalau yang 3 huruf biasanya cenderung lebih mudah ya. Tapi kalau yang yang di akhir yang menjadi lebih dari 3 itu yang kadang-kadang repot. Nah, kalau dia teman-teman ini kan fi'il madhi, saya yakin mudah-mudahan sudah dipahami. Bagaimana kalau fi'il mudhari? Rumusnya itu simple. Rumusnya kalau fi'il madhi tadi adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tapi kalau fi'il mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Itu bedanya. Kalau fi'il madhi apa rumusnya kawan-kawan? Dumma awaluhu. Kalau fi'il mudhari maka ustu'mila menjadi apa? Yusta'malu. Yusta'malu. Karena futiha ma qabla akhirih. Akhir. Siapa nih? Taib. Ashabi fillah. Sekarang ada yang lebih ribet sedikit ya, ada yang lebih ribet sedikit. Ini sudah paham teman-teman ya? Sudah oke? Oke. Teman-teman, saya berharap Anda meyakini dan berharap Anda sudah sadar yang tadi itu adalah khusus untuk yang fiilnya fiilun mujarrad atau yang tidak mujarrad tetapi tidak ada harful illahnya. Betul ya? Tidak ada harful illah yang kita contohkan tadi. Yang harful illah sekarang. Nah, harful illah beda cerita. Beda cerita untuk harful illah. Cara merubah fi'lul ma'lum yang terdapat huruf illah menjadi fi'il majhul. 1. Dengarkan. Saat fi'il madhi yang huruf sebelum akhirnya berupa alif, selagi bukan sudasi fi'il yang jumlah hurufnya ada 6, maka cara majhulkannya adalah dengan mengganti alif dengan huruf ya. Paham? Mengganti huruf alif dengan huruf
ya. Dan huruf-huruf yang sebelumnya yang berharokat harus diganti dengan kasrah. Nah, lihat apa yang saya sebut tadi. Pertama adalah kalau dia masih sudasi. Sudasi itu yang abu-abu sita. Kawan-kawan masih hafal itu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Itu semua sudasi sampai fa'ila yaf'ilu. Kalau masih selama dia abu-abu sita, maka caranya setiap yang alif diganti menjadi apa saya sebut tadi? Menjadi ya. Huruf ya. Nah, Ya. dan huruf-huruf sebelumnya yang berharokat harus diganti dengan kasrah pokoknya. Ya, dan yang sebelumnya, apapun sebelumnya, yang mau A, mau dia U, lagi-lagi harus dirubah menjadi kasrah. Paham teman-teman ya? Oke, sampai sini teman-teman paham nggak? Halo? Paham, Ustaz. Ya, oke, saya ulang ya. Kalau ada alif, rubah menjadi ya. Dan yang sebelum alif ini, apapun harokatnya. Kalau harokatnya fathah atau harokatnya dhammah, pokoknya kasih jadi kasroh. Paham ya? Nah, itu udah rumusnya itu, udah gampang kalau udah begini. Contoh, kita beri contoh buat kawan-kawan. Qola. Qola ini fi'lun madhi, fi'lun mudhari, teman-teman. Fi'il madhi. Ada fi'lun madhi. Unduru. Huna harful alif. Huna harful alif. Wal harakat huna fathah wa huna fathah. Al-awwal nahnu nughayyir al-alif ila al-ya. نحن نغير الألف إلى الياء هذا الياء خلاص وبعدين نغير من حرف الفتحة إلى حرف الكسرة هذا الفتحة نغير إلى أن يكون كسرة menjadi قي وبعدين هذا ما زال ثابتا بالمنصوب قيل. Paham teman-teman? Paham, Ustaz. Jadi kata-kata qola menjadi kila. Sama seperti ya nafsus syai'. Law kullu wahid minkum mathalan tarawna ila mufradati qama. Hadha nafsus syai' ma'a kalima aw mufradati qala. طيب قام لو غيرنا هذا المعلوم إلى المجهول سنصبح هكذا akan menjadi seperti ini. Al-awwal naktub harful qaf, al-alif nughayyiruha ila al-ya. الألف نغيره إلى الياء ثم هنا ميم وبعدين الحركة للقاء هنا فتحة أصبح كسرة وهنا طيب طبعا سكون وهنا مازال ميم فتحة. Maka yang qoma menjadi apa teman-teman? Qima. Zada menjadi Zida. Mumtaz. Wah, khalas. Hakada. Itu teman-teman ya. Coba lagi. Model lain. Pokoknya semua yang ada alifnya rubah ya. Harokat sebelum alif itu fathah. Ya pokoknya jadiin kasroh. Itu sudah menjadi rumusnya. Nah, ini fi'lul madhi. Bagaimana kalau fi'lul mudhari'? Ya gitu ya. Bagaimana kalau fil mudhari Ustaz? Baik, sahlun lil ghayah. Mudah sekali. Saya hapus ini dulu. Waktu kita belum habis ya kawan-kawan ya? Belum. Belum. Ragu ya. Baik. والآن نتحدث عن التغيير المعلوم إلى المجهول في الفعل المضارع. في حالة فعل المضارع حرف الأول maka huruf pertamanya dhamma. Huruf pertamanya harus huruf pertama harus di dhammah. Apapun ceritanya, huruf pertama wajib di dhammah. Itu.
Dan huruf illahnya baik huruf itu huruf ya atau wa yang ada pada fi'il mudhari' nughayyiruhu ilal alif. Mafhum? Mafhum. Ya. Harful wa atau harful ya yajib alaina taghyir hadaini harfaini ila harfi madza? Al-alif. Dan sebelum alif berharokat fathah. Wa qabla hadzal alif fathah. Hakada. Ukarrir marra ukhra. في حالة فعل المضارع الحرف الأول يجب علينا الضمة didommahkan. Wa fi kulli harfil illa ya'un kana aw wa'un kana nughayyiruhu ila al-alif wa ba'din qabla al-alif nu'tihi aw nushakkiluhu al-haraka fathah. Jadi ketika dalam keadaan fi'il mudhari maka huruf pertamanya teman-teman didommahkan dan setiap huruf illah baik itu berupa ya atau wa dirubah menjadi alif. Dan sebelum alif ini maka harokatnya adalah fathah. Mafhum? Sampai sini teman-teman paham? Paham, Ustaz. Paham. Nah, kita contohkan. Kalau qala tadi itu fi'il mudhari'nya apa teman-teman qala? Yaqul. Ya Rabb. Yaqul. Barakallahu fi hayatikum. Yaqul. Yakul atau yakulu? Kalau yakul ada tiga nih. Yaqul, Ustaz. Yaqul. Lagi puasa ya. Baik. Yakulu. Pertama tadi apa saya bilang? Yang pertama rubah kepada dulu. Kenapa punya saya berubah nih? Nah, ini nih. Yang pertama, huruf pertama menjadi dhammah. Pertanyaan saya untuk kawan-kawan semuanya, yaqulu. Huruf pertamanya apa nih? Ya. Huruf ya ini harus dirubah menjadi harokat apa? Dhammah. Itu sesuai ini. Kalau di fi'il majhulnya maklumnya kan dhammah, kita rubah menjadi fathah menjadi dhammah. Nah, huruf qa-nya tetap sama, tidak ada perubahan. Karena saya bilang tadi harful illahnya ini yang harus diganti menjadi alif dan sebelum alif menjadi fathah. Maka setelah ini huruf qaf yang mestinya huruf waw maka menjadi huruf alif. Waw menjadi alif. Nah, waw menjadi alif. Lalu sebelum harokat alif apa tadi? Nih? Fathah. Lamnya sama, tidak ada perubahan. Maka yuqalu. Paham teman-teman ya? Insyaallah. Qala yaqulu menjadi qila yuqalu. Nah, maka artinya apa? Kalau qala itu berkata atau mengatakan, maka dikatakan qila yuqal dikatakan tapi dalam bentuk fi'lul mudhari'. Kalau tadi contoh kedua qoma. Coba teman-teman. Ini fi'lul madhi ya, fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' yaqumu. Oke. Menjadi apa nih kawan-kawan? Coba. Yuqamu. Good. Huruf pertamanya menjadi dhammah, huruf keduanya qa-nya tetap seperti biasa, tapi harful illah ini berubah menjadi alif. Sebelum alif harokatnya fathah. Jadilah yuqam. Menjadi yaqumu menjadi yuqam. Ditegakkan.
Baik, teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, kalau misalkan binanya itu mudha'af, Ustaz? Mudha'af. Oke. Contoh mudha'afnya apa? Coba sebut maklumnya apa dulu? Rodda ya misalnya. Rodda itu mudha'af enggak? Maaf, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, ini saya hapus teman-teman ya. Sudah oke tadi ya? Iya, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang mudha'af. Teman-teman yang lain, hal tafhamuna makna mudha'af? Mudha'af teman-teman tahu ya, tasdid. Oke. Nah, sekarang kita ingin bicara yang dalam bentuk mudha'af. Mudha'af itu artinya yang konteksnya adalah ada tasdid gitu ya. Nih, contoh. Rodda yaruddu. Nah, teman-teman perhatikan nih. Rodda yaruddu. Cara pertama, masih ingat nggak tadi apa yang menjadi teorinya untuk yang fi'lul madhi? Apa teman-teman teorinya? Qabla akhir. Nah, kalau ini beda sedikit. Ini tetap dumma awwaluhu. Maka rodda ya, menjadi rudda. Tuh. Begitu kawan-kawan. Jadi perubahannya cuman apa nih? Awalnya aja, Ustaz. Awalnya saja. Karena tengahnya dia tetap menjadi tasdid. Nggak perlu dikembalikan rodda menjadi rodada. Nggak perlu. Cukup begitu saja. Nah, kalau apa tadi yang teori untuk fi'il mudhari tadi apa? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Maka ya, ini mana yang awaluhulnya? Ya, maka you. Ya, you. Maka yuraddu. Ya, yuraddu. Rudda yuraddu. Mafhum teman-teman semuanya? Itu simpel. Insyaallah. Biasanya yang menjadi kesulitan itu adalah pada praktek-praktek yang lebih dari 3 huruf. Itu yang repot. Misalnya begini teman-teman. Kalau yang lain itu sebenarnya simpel. Bagaimana coba? Misalnya gini. Istataba yastatibu misalnya. Istamaha yastamihu misalnya gitu ya. Atau apa? Pokoknya model begitulah. Contoh gini ya, saya buat. Misalnya istataba. Ya, istataba. Yastatibu. Yastatibu. Oke. Ya, siap. Ayo, pikirkan teman-teman apa nih? Ustatiba. Ayo, kan? Ustatiba. 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 Yustatabu. Ustutiba yustatabu. Oke. Yang betul, teorinya jangan lupa seperti tadi. Dumma awwaluhu tetap. Yang i menjadi u, ya kan? Ya, yang i menjadi u. Nah, qabla akhirih pasti menjadi kasroh, ya kan? Nah, kemudian yang alif masih ingat nggak dirubah menjadi apa? Iya. Dia. Iya. Nah, gitu ya. Menjadi
Tutiba. Tiba. Tiba. Ustatiba. Tiba. Ya, betul. Ustutiba Tatabu. Tatabu. yang harful wa dan harful ya ya berubah menjadi alif. Masih ingat? Alif. Nah, itu. Sekarang coba satu lagi. Saya nggak tulis. Istamaha yastamihu. Istamaha yastamihu. Ustumiha yustamahu. Tamahu. Ya, sudah benar. Ustamiha. Ustumiha. Ya, ustumiha. Itu ya. Ustumiha yustamahu. Yustamahu atau yustamahu. Ya, boleh. Muqaddamnya membacanya begitu ya. Baik, sampai di situ teman-teman. Maklum kepada majhul. Insya Allah tidak susah ya. Saya doain teman-teman semuanya ilmu ini barokah. Dan saya yakin mudah-mudahan ini direcord. Bisa diulang-ulang nanti ya. Oke, teorinya kita ulang. Saya duluan. Dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. 1, 2, 3. Kalau untuk fi'il mudhari bagaimana? Ya. Futiha ya, fathah. Nah, sedangkan kalau tadi ada harful illahnya bagaimana kawan-kawan? Teori pertama? Dumma awwaluhu wa yughayyiru kalau misalnya alifa ya'an. Guyyiral alifa ya'an. Guyyiral alifa Yaan. qala menjadi ila. pokoknya semua menjadi kasroh sebelum itu. Ya, bukan dhammah ya, kasroh. Qala menjadi qila. Qofa menjadi apa? Qofa. Tifa. Pertama agar lebih mudah, teman-teman, yang alif rubah dulu menjadi ya. Karena ya, maka pasangannya sebelumnya pasti kasroh. Kalau alif, pasangannya sebelumnya fathah. Nah, begitu saja. Maka qala menjadi qila. Yaqulu menjadi yuqalu. Ya. Mafhum? Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan kawan-kawan semuanya? Silahkan. raihanura2@gmail.com. Nah, insyaallah. Ya Allah, semoga sudah pada paham. Abdul Halim? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, nafa'ana Allahu jami'an hadhihi al-ma'lumat wal-ulum al-jayyida. Rabbi insyaallah yar'akum wa yahfazukum wa yaj'alukum min ahlin najihina was-sabirin wasyakirin. Wa nakhtatamu bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron SI. Apaan, Chef?